Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video kali ini, kami akan membahas ekonomi koperasi, khususnya mengenai landasan, asas, dan sendi-sendi koperasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gita Nur Rasidah dan teman saya Eko Arifianto. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Menurut Panji Anaroga dan Nani Widiati, landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi tumbuh dan berdiri kokoh, serta berkembang dalam melaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Berikut adalah landasan utama tersebut. 1. Landasan ideal. Landasan ideal koperasi di Indonesia ialah Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti kerjasama, keadilan sosial, serta rasa kekeluargaan sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip koperasi. 2. Landasan struktural atau konstitusi. Yang mendasari koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 Ayat 1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dibangun di atas prinsip kekeluargaan dan kerjasama. 3. Landasan mental. Landasan mental koperasi adalah kesadaran individu dan rasa persahabatan. Anggota koperasi perlu menyadari bahwa koperasi dibentuk berdasarkan keinginan dan tanggung jawab bersama. 4. Landasan operasional. Landasan operasional koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap individu yang mampu memanfaatkan layanan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan dapat bergabung tanpa diskriminasi. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dikelola berdasarkan prinsip satu anggota satu suara, sehingga kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. 3. Partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi dan menerima manfaat ekonomi secara proporsional sesuai dengan partisipasinya. 4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi merupakan organisasi yang mandiri dan tidak berada di bawah dominasi pihak luar. 5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi berkewajiban meningkatkan kapasitas anggota, pengurus, dan pengawas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 6. Kerjasama antar koperasi. Untuk memperkuat gerakan koperasi, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar koperasi di berbagai tingkatan. 7. Kepedulian terhadap komunitas. Koperasi tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan anggota, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sendi-sendi koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap warga negara dapat menjadi anggota koperasi atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi, agama, suku, maupun golongan. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Rapat anggota menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. 3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Pembatasan bunga atas modal. Imbal jasa terhadap modal dibatasi agar koperasi tidak berorientasi pada keuntungan modal semata, melainkan pada kesejahteraan anggota. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. 6. Operasional dan pengelolaan dilakukan secara terbuka. Manajemen koperasi harus transparan dan anggota berhak memperoleh informasi tentang kegiatan usaha dan keuangan koperasi. 7. Swadaya, swakerta, dan swasembada. Koperasi harus berdiri atas kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan internal, serta tidak bergantung secara berlebihan pada pihak luar. Integrasi dengan ekonomi syariah. A. Integrasi landasan. Yang pertama, landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, khususnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan semangat kekeluargaan,
memiliki kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong. 2. Landasan konstitusional koperasi merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. 3. Landasan mental koperasi berupa kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif anggota. Landasan operasional koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. B. Integrasi azas. Azas keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka sejalan dengan prinsip kebebasan bermuamalah dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Azas pengelolaan secara demokratis memiliki kesesuaian dengan konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan. Azas pembagian sisa hasil usaha berdasarkan partisipasi anggota dapat diintegrasikan dengan prinsip bagi hasil profit and loss sharing dalam ekonomi syariah. Selain itu, azas pendidikan koperasi memiliki relevansi dengan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, termasuk pendidikan ekonomi berbasis etika. Adapun azas kerjasama antar koperasi mencerminkan prinsip ta'awun dalam membangun kekuatan ekonomi kolektif. C. Integrasi sendi-sendi. Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka mencerminkan keadilan dan non-diskriminasi. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang selaras dengan konsep musyawarah. Distribusi SHU berdasarkan jasa anggota dapat diintegrasikan dengan sistem nisbah bagi hasil dalam ekonomi syariah. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi ekonomi koperasi yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.